Oke teman-teman, welcome di media PSS Cilacap ya. Kali ini saya ditemani oleh Bang Fajar Panjang ya. Mungkin kalian udah ada yang pernah kenal, tahu, ada juga yang belum tahu ya. Nanti kita tanya-tanya ya, siapakah Bang Fajar ini yang biasa disebut Mas Panjang gitu Mas? Iya betul. Oke. Jadi kita di media PSS Cilacap akan menginformasikan segala sesuatu yang terkait dengan PSS. Artinya apa yang kita tahu kalian juga harus tahu. Tentunya kalian juga harus tahu ya tentang sosok di sebelah saya ini, samping saya ini, Mas Fajar. Oke Mas Fajar, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, lama tak berjumpa Mas Fajar ya. Ya. Aktivitasnya masih di bola nggak? Ya kadang-kadang sih Mas, paling Oh, iya. kalau untuk cari keringat lah sama teman-teman. Oh iya, tapi ada yang belum tahu nih Mas. Dulu Mas Fajar ini apa namanya pernah bermain untuk PSS? Pernah Mas, Iya. zaman Liga Tipon lah, tahun Liga 2010 sampai 2012. Berarti berapa musim? Dua ya kalau nggak salah. Musim Lupa posisi saya. kiper. Penjaga gawang. Penjaga gawang, oke. Penjaga gawang, kiper di Liga Tipon. Ya, Oke, jadi 2 musim ya Mas ya. iya betul. Sekarang Mas Fajar kesibukannya apa Mas Fajar? Saya kesibukannya ya bisnis Mas. Oh bisnis. Bisnis apa kalau boleh tahu Mas? Masih ada Ya. hubungannya dengan bola nggak bisnisnya? Enggak sih Mas, enggak. Enggak. Saya bermain di bidang pembuatan SPBU Mas. Oh, dari bola ke SPBU ya Mas? Iya. Kalau dulu sebelum membela klub PSS, sebelumnya ikut klub SSB atau apa? SSB saya dulu pertama di Bapor Mas. Oh Bapor. Bapor, habis itu saya di Dr. Sutomo, SMK Dr. Sutomo itu. Oh, kalau Om Denny Mustamu itu di Bapor ya? Iya di Bapor. Sempat pernah main bareng nggak? Oh ya enggak lah. Oh dia kan kan lebih senior senior, ya. ya. Ya, tapi pernah jadi pelatih nggak beliau di Bapor? Belum pernah Mas. Waktu Mas Fajar jadi pemain PSS itu pelatihnya siapa Mas itu Mas? Waktu itu saya pelatih kiper Pak Dadang, pelatih kepalanya Agus Rianto, asisten pelatihnya Pak Triyono Asna, sama pelatih fisiknya Pak Sapa ya dari Kebumen itu saya lupa. Oh, itu pertama itu ya. Iya. Berarti main di Bapor terus diajak main di PSS itu seleksi ya tentunya ya. Seleksi saya seleksi. Ya memang tinggi ya, Mas Fajar kan tinggi. Dawa. Iya. Gede. Ya makanya maksudnya kan ya. Iya. Benar. Jadinya kokoh kelihatannya. Iya. Dari penjaga gawang katanya kan kayak zaman dulu katanya keton serem dan apa cara-caranya kayak pelawan wis kayak kiper kayak gitu kan. Iya, oke. Mas Fajar aktivitas yang maksudnya pasti terkait dengan bola ada nggak? Maksudnya apa gitu? Ya apa sih Mas? Saya aktivitas ya paling ya reuni sama teman-teman lama. Kalau pas saya luar kota, saya ke Semarang atau saya ke Jogja atau saya ke Blora, ya paling ya ketemu teman-teman. Reunian sama teman-teman. Ada nggak teman satu tim yang Liga 1 ada nggak? Teman saya yang Satu di tim. Liga 1 satu tim dulu zamannya di Semarang. Oh udah nggak ada semua Mas sekarang Mas. Sekarang latih semua udah. Oh, udah pelatih siapa aja Mas yang liftingnya Masnya? Kalau lifting saya jadi pelatih itu sekarang Denny Rumba, Eko Prasetyo, Yusuf Sultan Mudo, terus siapa lagi ya? Zaini Ahmad, terus kelalen ya Mas. Ini Mas. Ini kan teman-teman Mas Fajar kan udah banyak yang maksudnya masih intinya setelah tidak menjadi pemain, dia masih meneruskan berkarya lewat sepak bola dengan menjadi pelatih. Nggih. Mas Fajar nggak pengen jadi pelatih kiper, maksudnya nggak pengen ya? Maksudnya gimana? Ada keinginan nggak sih? Sebenarnya kepengin Mas. Sebenarnya kepengin tapi ya karena kesibukan sih ya saya kesibukan juga pekerjaan itu kan saya nggak tentu Mas. Takutnya di saat ada lisensi di mana saya tahu-tahu lagi ngerjain di mana gitu loh Mas. Karena pekerjaan sekarang itu banyak menyita waktu. Iya betul. Dan mungkin ya memang mungkin lebih menjanjikan mungkin Mas. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau Mas Fajar sendiri masih suka main kelas kayak persahabatan gitu, berapa gitu? Ya masih main kiper. Masih. Punya klub juga? Ya, Kalau gitu. saya sekarang saya ikut ya sama anak-anak Cilacap All Star itu. Oh, ada coach ya?
ada Coach Yahya, ada Iya. manajernya Pak Sukamto. Oh, Pak Sukamto ya. Pak Sukamto dulu pernah main juga ya bola? Itu mantan back kanannya PSS juga mas. Dulu ya. Dulu Tahun ya. berapa mas itu? Itu sekitar tahun 95-97an lah, era 90-an lah dia lah Iya. kalau nggak salah 90. Banyak sekali sebenarnya Cilacap, maksudnya banyak pemain-pemain PSS lokal ya mas. Nggih. Jadi kayak Mas Fajar termasuk kan Nggih. lokal, Coach Yahya juga termasuk pelatih lokal. Nggih. Harapannya mas, Harapan untuk ini maksud saya harapan kedepannya untuk pemain-pemain lokal gimana maksudnya untuk PSS sendiri, apakah mendukung merekrut pemain-pemain lokal atau bagaimana? kalau menurut saya sih harapannya ya mas, Iya. kayak mantan pemain ibaratkan ya dibina gitu loh. Pembinaan usia dini itu perlu gitu loh. Jadi dari mulai usia berapa sampai usia berapa nantinya kan untuk benih mas, untuk bibit gitu loh, bibit unggul. Kenapa kita harus ngambil dari luar, sedangkan di kota Cilacap ini sebenarnya banyak pemain gitu loh. dari generasi dengan baik ya, Nah itu yang perlu itu sebenarnya mas. supaya nanti ada pemain yang bisa bersinar dari lokal. Iya. Coach Yahya punya harapan nanti ke depan pemain PSS dari lokal semua. Ya kalau memang kualitasnya bagus nggak masalah. Ya mas ya. Ya betul. Mas Fajar jadi penasehat supporter bola benar. Betul, saya di Gladiator, Jadi penasehat. penasehat saya. Penasehat. Wah. Awalnya gimana ceritanya mas? Ya awalnya ya gimana ya, ya adalah beberapa kebetulan adik istri saya ada yang di Gladiator juga kan ngobrol, mas ini begini sering, tolong mas saya minta saran, ya sarannya kamu ibaratkan kalau untuk ke teman-teman di lapangan kamu yang motivasi lah teman-teman yang baik. Untuk Gladiator ini ketuanya siapa mas? Ketuanya Abbas mas, Barnas. Oh. Mas Barnas. Mas Barnas. Kalau mas, kalau anggotanya banyak mas. Anggotanya ya alhamdulillah lumayan banyak lah mas. Kalau penasehat itu di Gladiator tugasnya apa mas? Ya saya ibaratkan ya memberi masukan, memberi Yang positif ya tentunya. positif lah, yang penting itu positif satu untuk kemajuan Gladiator utamanya gitu saya. Untuk model PSS? Ya saya memberi masukan gimana caranya PSS maju. Iya, Gitu. iya, jelas. Ya namanya sebuah tim ya memang harus mendapat masukan ya. Iya betul. Yang positif tentunya, positif, yang ya. membangun, dan masukan itu diharapkan bisa membuat tim kita lebih baik lagi ke depannya kan itu. Ya betul. Oke. Oh iya mas, tanggapannya Mas Fajar nih. Kita kan untuk PSS ini kan sekarang udah ada maksudnya media ya, Iya. media YouTube ini, Iya. media PSS yang memang maksudnya untuk media PSS Cilacap yang selama ini memang kami selama 1 bulan. Ya saya sendiri sudah berkali-kali nih wawancara pemain dan nanti kedepannya mungkin kita juga akan menginformasikan terkait dengan berita update PSS ya tentunya ya. Tanggapan Mas Fajar tentang media PSS Cilacap bagaimana? Saya malah Kesannya apa ya, kesannya? kesan saya malah mendukung mas. Jadi ibaratkan kalau dengan hidupnya adanya media PSS itu berarti biar orang semua di Cilacap itu tahu loh, ini loh tim kebanggaan warga Cilacap gitu loh. Saya malah senang, saya dukung malah dengan adanya media seperti ini gitu loh. Biar orang itu tahu wawasan, oh ini loh sepak bola Cilacap itu seperti ini gitu loh. Iya, maksudnya mereka jadi tahu perkembangan PSS. Nah betul. Kalau saya sendiri sih ini memang jujur ya, kalau Iya. saya lebih mengedukasi gitu. Maksudnya ya kan karena memang ya bukannya saya gimana ya, namanya sepak bola itu kan penuh dengan edukasi. Betul. Entah itu edukasi untuk supporter, edukasi untuk penonton yang belum nggak tahu sepak bola gitu, mengedukasi orang-orang yang belum kenal PSS, mengedukasi tentang sebuah dunia sepak bola itu seperti apa. Artinya mungkin kan banyak yang belum tahu secara detail sepak bola itu seperti apa, hanya kulitnya mungkin. Bagaimana sebuah manajemen PSS itu bisa mengelola terbentuknya itu bagaimana, itu kan memang dengan kita menge-up segala sesuatu ya, tentang PSS, bahkan kritik saran pun kami tampung. Betul. Dan kami sampaikan ya, karena sebagai media ya kami berusaha untuk independen. Artinya sepanjang semua kritikan itu memajukan ya, bukan menjatuhkan ya, untuk kepentingan bersama ya, saya pikir nggak ada masalah. Ya itu semua juga demi PSS ya mas. Iya betul mas. Terus harapannya mas ke depan untuk PSS Cilacap mas? Harapan saya bikin tim yang solid, yang kompak. Saya kepengen loh lihat Cilacap main di Liga 1 lah. Nah, dari berbagai saya
kunjungan ke mantan-mantan pemain ya dan supporter-supporter bola Mas. Harapannya memang semua sama Liga 1. Ya karena kita memang masih punya mimpi ya Mas. Iya, betul. PSS bisa masuk ke Liga 1. Iya. Terus harapan lainnya ada nggak? Harapan yang lainnya ya ibaratkan ya saya kepengen lah antara supporter yang satu dengan yang lain, ayolah kita kompak gitu loh. Ya. Kita punya misi, kita punya visi supaya PSS itu maju. Bersinergi menuju kejayaan ya. Betul sekali Mas. Itu yang saya minta. Iya, saya juga ingin ya PSS bisa berjaya lah. Iya. Ya, kita buktikan bahwa walaupun kita tim dari pesisir pantai selatan gitu, bisa dikenal karena prestasinya. Betul sekali Mas. Dikenal karena apa namanya yang positif ya, bukan dikenal karena hal-hal yang buruk kan. Nah itu. Terus harapan untuk supporter Mas. Harapan untuk supporter, tolong teman-teman supporter semua bantulah tim media gitu loh. Jadi berilah, jangan ibaratkan kalau mau ngasih motivasi, jangan malah ibaratkan saling menjelekan satu dengan yang lain gitu loh. Yang sudah kita sekarang sudah difasilitasi oleh media, ayo kita bangun yang baru gitu loh. Jangan sampai antara supporter 1, 2, 3 ini itu saling cekcok gara-gara masalah uploadan apa-apa itu saya paling nggak mau Mas gitu loh. Ya memang tujuan kita sih sama lah ya. Ya memang betul. Saya juga ingin menyinergikan ya semua komponen stakeholder sepak bola betul. Dengan media ini. Media memfasilitasi. Ya. Jadi misal nanti ada curhatan dari supporter kita tampung, ada informasi dari PSS kita berikan, ya kan. Walaupun saya memang untuk menginformasikan ya memang akan ada kode etiknya ya Mas, artinya ya, gitu. Dan nanti ke depan ya pasti kita akan terbuka lah. Betul sekali. Dan manajemen pun juga, saya juga berkomitmen, artinya media ya terbuka lah, artinya. Jadi apa yang ada informasi dari manajemen ya kita sampaikan sepanjang ada ya. Kalau memang belum ada ya kita dipaksa-paksa pun juga tidak bisa menginformasikan ya. Karena kan itu memang butuh proses ya gitu ya Mas Fajar ya. Oke. Pertanyaan yang lain udah sebetulnya Mas, sudah. Sebetulnya udah Mas Fajar ya. Jadi saya memang nggak menyiapkan banyak pertanyaan, tapi yang sedikit ini insya Allah bisa bermanfaat ya Mas Fajar. Amin. Dan ini bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang melihat konten kita, saya dengan Mas Fajar. Walaupun memang sudah agak lama, tapi saya juga mengingatkan kembali kalau kita punya sosok pemain, kiper mantan Mas Fajar yang pernah membela di Liga Tipon. Ya. Makasih Mas Fajar. Terima kasih saran masukannya buat kami dan buat teman-teman semua. Semoga ini membawa perubahan untuk PSS. Amin. Sehat selalu ya. Ya, sampai ketemu lagi di Tribun. Oke, siap. Makasih Mas. Makasih Mas. Ya. Yo, assalamualaikum.